Ian mengerjapkan matanya berapa kali saat merasa benda terus menggelitikku di lehernya. Hawa panas tiba-tiba naik begitu saja membuat kepala yang sedikit pusing. Lepaskan aku. Ian menjauhkan tangan Uncle. Taeyong menatap menyalang pria yang kini penyakit lebar. Sudah bangun, Mehani. Mehani, sialanmu. Berhenti memperku kesal. Kim Taeyong menjauhlah dari tubuhku sekarang. Seru Ian menatap pria tinggi di atasnya tajam. Dia mencoba mendorong tubuh besar dia yang menjauh darinya, tapi nihil. Pria itu bahkan tak bergerak sedikit pun. Kau penasaran kenapa kau selalu saja marah, padahal kau baru saja bangun? Itu karena kau sialan. Kau selalu saja membuatku emosi, padahal aku tidak melakukan apapun. Dan kau masih bisa mengatakan tidak melakukan apapun. Taeyong tertawa terbahak-bahak. Ian dan menangis dengan kuat wanita itu dengan kedua tangannya. Apa yang kau lakukan, brengsek? Sudah cukup. Ian tidak dapat menahan emosi lagi. Taeyong itu benar-benar brengsek, tidak tahu diri. Melakukan pemanasan, jawab Taeyong dengan seringnya refleks. Ayo, bercinta. Kau gila. Aku gila memikirkan tubuh gadis yang sayang. Dasar pria masa menyalah kau. Lagi Taeyong tertawa terbahak-bahak mengerti kenyarian. Oh sungguh, Taeyong sangat menyukai bagaimana wajah cantik itu yang berubah merah dan emosi meluap-luap. Taeyong menentu tubuh Ian di atas meja pantry dan langsung menghukum wanita itu. Dia menyaringnya saat melihat Ian yang berusaha kabur darinya. Kau tidak bisa kabur dariku, sayang. Sialan, lepaskan aku, brengsek. Ini namanya. Ya, Kim Taeyong, kau brengsek. Bagaimana kau bisa melangsung begitu tanpa Ian duduk mulut menatap tajam Taeyong yang kini menyaringai. Tian terus menggerakkan tubuhnya. Dan aku mencintaimu. Taeyong tersenyum melemah. Bibir merah yang dengan tangan yang terus bergerilya melusuri. Ian menatap pagarku rumah ibunya. Perasaan gugup yang dari tadi dia rasakan tidak bisa hilang begitu saja. Tadi Taeyong selalu saja menyemangatinya, mengatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tetap saja perasaan gugup itu tidak hilang. Kita sudah 15 menit berdiri di depan rumah Ian. Kita kesini bukan untuk melakukan upacara bendera. Kau mau masuk atau tidak? Berhenti mengoceh Kim Taeyong. Kau mau semakin aku? Terserah. Hanya saja kali ini fokus mereka semata alihkan pada pria tampan yang berdiri di belakangnya. Nona muda mereka, pria tinggi berkulit hitam dengan tampang seperti dewa Yunani itu sukses membuat para prajurit memakai tertahan. Di mana Oma? Ian malas. Ia tahu jika pelayan rumahnya itu sedang menatap kagum. Taeyong nyonya sedang berada di taman belakang Nona. Maksudmu?
Taeyong menahan senyumnya. Dia menatap tangannya yang digenggam erat oleh Yen, dan bagaimana tatapan tajamnya wanita itu berikan saat ada beberapa pelayan yang melewati. Mereka menatapnya dengan tatapan berbinar. Tidak perlu dijelaskan, Taeyong tahu kalau Yen sedang cemburu saat ini. Hanya saja wanita itu terlalu keras kepala dan tidak mau mengakuinya. Tidak ada. Uma, aku pulang. Yen melepas genggaman tangannya dan langsung mengambar ke cantiknya. Kenapa tak mengabari Uma? Aku pulang, tanya Yejin sedikit terkejut. Siapa pria itu kekasihmu? Yen menoleh mengikuti arah pandang ibunya yang sedang menatap Taeyong berdiri tak jauh darinya. Pada pelan Yen mengangguk, dia kekasihku, Mas. Semoga saja ibunya percaya. Taeyong tersenyum kaku. Ini kali pertama ia bertemu dengan orang tua wanita yang dia dekati. Perasaan gugup tiba-tiba saja muncul, entah dari mana. Kim Taeyong, tante. Yejin mengamati penampilan Taeyong dari atas ke bawah. Dalam hati dia tidak berhenti memuji anak gadisnya yang ternyata memiliki selera begitu bagus dalam memilih pria. Jelas pria yang dibawa anaknya ini terlihat jauh lebih baik daripada Jimin. Jadi kamu menaruh kasihnya ya, nak? Tanya Yejin antusias. Dari dulu dia selalu pria tampan, dan sekarang melihat calon menantunya terlihat begitu sempurna yang membuat Yejin bahagia bukan kepala. Taeyong mengangguk tersenyum manis. Kau sudah makan? Tanya Yejin antusias. Katakan apa makanan kesukaanmu. Taeyong, Oma akan memasakkannya untukmu. Kau harus makan siang di sini. Aku menyukai daging babi pedas, Oma. Ah, benarkah? Kalau begitu Oma akan membuatkanmu. Oma jamin kau akan menyukainya. Taeyong mengangguk tanpa menghilangkan sedikit pun senyum di wajah. Tampannya membuat Yejin yang melihatnya berbinar. Astaga, kau sangat tampan. Yejin mencubit gemas pipi Taeyong dan langsung menarik tangan pria tinggi itu masuk ke dalam, meninggalkan Yen yang hanya bisa menatap kepergian keduanya dengan tatapan tak percaya. Apa aku baru saja ditinggalkan? Yen mendengar sembilan pembawa dekat Taeyong yang sedang sibuk di dapur bersama ibunya. Mereka berdua sedang memasak makanan siang dan melupakan Yen yang kini berdiri seperti orang bodoh di samping pilar besar rumahnya. Yen menatap saat Taeyong yang sama sekali tak mengindahkan keberadaannya dan lebih memilih untuk menebar pesona pada beberapa menit yang Yen tahu sedang mencari kesempatan untuk mendekati Taeyong dengan dalih ikut membantu memasak. Menjabarkan waktu Yen mengangkat kaki kesal menjadi di dapur. Perutnya kesal saat ini dan Yen tidak tahu kenapa. Yang jelas itu karena wajah menyebalkan yang Taeyong tunjukkan dari tadi. Melihat kepergian Yen membuat Taeyong terkekeh kecil. Dia tahu dengan sangat jelas jika Yen dari tadi terus menatapnya, dan dengan sengaja Taeyong mengabaikan keberadaan wanita itu. Taeyong hanya ingin membuat wanita itu cepat menyadari perasaannya. Dia berada di kamarnya. Cepat temui dia, Uma akan membereskan sisanya. Taeyong mengangguk dan langsung menyusul Yen. Namun sebelum itu dirinya juga dibimbing oleh salah satu pelayan rumah yang tidak kecil, dan Taeyong tidak tahu di mana letak
Ini kamar Nona dengan ucap sang pelayan menatap Taeyong malu-malu. Taeyong menghela gelas dan langsung masuk ke dalam kamar. Namun saja tidak dikunci, jadi Taeyong langsung bisa masuk ke dalam kamar Jigen. Tak jauh berbeda dengan kamar wanita itu di apartemen berwarna pink yang mendominasi seluruh kamar. Ia tersentak saat melihat nomornya dan dengan arah dari belakang dia melihat tangan gagah kini melingkari perutnya dengan aroma yang tercium begitu keras di indera perciumannya. Ian memutar bola matanya malas. Kenapa kau di sini? Sana teruskan kegiatan di dapur, menjauhlah dariku, seru Ian dingin. Taeyong tergigit kecil, menusalkan hidungnya di leher putih kasih mengalir menghirup aroma vanila yang begitu memabukkan. Aku ingin memelukmu. Untuk apa memelukku? Sana lanjutkan saja kegiatan menebar pesona, kata Ian berusaha melepas pelukan Taeyong. Taeyong mengangguk pelan dengan cepat. Membalik tubuh Ian membuat wanita itu menghadapnya. Ian melemparkan matanya sebelum membawa matanya ke arah lain, tidak mau melihat wajah yang menyebalkan Taeyong. Ian masih kesal saat ini dan moodnya sedang tidak dalam kondisi yang baik. Aku tahu kau cemburu. Tidak, kalau begitu tatap aku saat kau menjawabnya. Dengan begitu aku akan percaya, balas Taeyong membuatnya menatapnya kesal. Sudah aku bilang tidak ya tidak. Taeyong tertawa mengacak bibir Ian dengan cepat dan kembali memeluk tubuh wanita erat. Tidak perlu dijelaskan, Taeyong tahu Ian sedang cemburu saat ini. Taeyong terlega, sudah dia duga jika sifat keras kepala itu masih belum hilang. Wanita itu bahkan masih enggan mengakui perasaannya. Kalau kau menyukainya, lalu kenapa kau cemburu saat berita wanita itu menggodaku? Sudah aku katakan kalau aku tidak cemburu padamu, brengsek. Aku hanya bosan, itu saja. Kau terlalu percaya diri. Aku hanya sedang mengagumi betapa cantiknya calon ibu dari anak-anakku kelak, bisik Taeyong membuat Ian menatap wajah tampan Taeyong. Pandangan keduanya beradu hingga tidak tahu siapa yang lebih dulu memulainya. Mereka telah berbibir satu sama lain, membagi rasa manis yang seolah menjadi candu. Taeyong menarik tengkuk Ian guna berdalam ciuman keduanya. Ia tidak mengerti, tapi dia terus membalas setiap yang Taeyong berikan, bahkan dia menikmati bagaimana itu mencemburu. Ian tidak tahu, seharusnya dia terbuai karena targetnya yaitu Senaran Wu. Tidak seharusnya dia jatuh ke dalam pesona iblis seperti Taeyong. Hanya saja hati dan raganya berkata lain, seolah Ian menginginkan setiap sentuhan yang pria berikan padanya. Hentikan, Ian memukul pelan pundak Taeyong saat merasakan pasukan udara yang kian menipis membuat pria itu langsung melepas bahutan keduanya. Wajah keduanya memerah dengan mata yang saling beradu. Taeyong menempelkan kening keduanya mengacup lembut bibir kasih mulanya yang terlihat sedikit membengkak. Ian sedikit menjauh saat merasa sesuatu yang keras mengenai pahanya. Ian merasa bulu kuduknya berdiri mendengar nada sensual Taeyong dengan melupakan tatapan mata pria itu yang sedang menatapnya dengan tatapan menggoda. Aku menginginkanku, tanya Ian halus. Tidak, Taeyong membuat bola acak proses membuat pria itu menggerak. Taeyong mengangguk menatap lama. Ian merasa sedikit aneh saat wanita
Lalu sudah menarikinya, biasanya Yan akan mengeluarkan perbuatan padanya setiap Taehyung mengajak wanita itu untuk melewati surganya dunia. Bukannya tadi pagi sudah melukainya, aku meninggalkanmu lagi. Bisik Taehyung dengan suara rendahnya tepat di telinga Yan dan mulai mengucap leher putih jenjang wanita itu. Yan menahan diri untuk tidak terlalu membiarkan Taehyung semakin terpancing saat tangannya perlahan dia turun ke bawah. Yan menyadari mendengar geraman pelan Taehyung. Ia tersenyum kecil melihat kabur gairah yang meluap dari diri si pria tinggi itu. Setelah dirasanya cukup dengan cepat, Yan menendang aset berharga Taehyung membuat pria itu terjatuh teruduk menatapnya tak percaya. Sial, apa yang kau lakukan, Yan? Teriak Taehyung mencoba menatap ke bagian. Entah sudah berapa kali Yan menendang masa depannya yang jelas sekali ini Taehyung benar-benar tidak menyangka. Yan tersenyum manis begitu melihat anak sama tawa yang ia berontak yang sudah dia sedikit renyah dahi saat melihat Taehyung jalan menantu tampan. Wow, yang masak semua ini, seru Yan girang melihat temannya makan lezat di atas meja. Yan menengok sebal berlari ke arah Taehyung. Yan terlihat sedikit berbicara dengan wajah kusutnya. Kau kenapa nak wajah pucat? Aku tak apa-apa lah, Taehyung seadanya. Kau yakin wajah pucat sayang? Yan menyentuh pipi Taehyung maksudnya dengan lembut dan entah kenapa tiba-tiba membuat aliran darah Yan mendidih. Dia kekasihku, jangan mencoba merebutnya. Yan menarik tangan Taehyung menjauh dari ibunya yang gendut itu tanpa ia sadari. Taehyung telah menahan senyumnya dari tadi. Duduk di sini, kita ingin menatap tahu Taehyung. Taehyung sayang, yang sabar ya, kau harus kuat menghadapi anak kurcaci barbar yang satu ini. Seru Yan menatap Taehyung prihatin. Oma berhenti memanggilnya sayang, dan juga aku bukan anak kurcaci, aku sudah tinggi. Oma berhenti memanggilku anak kurcaci. Yan menangis memangnya tidak akan menang jika melawan ibunya yang barbar itu. Yan menoleh melihat Taehyung yang menatapnya dengan senyuman tipis. Tidak, pria itu bahkan melihat seperti orang yang sedang menahan tawanya. Kalau mau tertawa saja, nah kau tidak perlu menahannya. Mata wajah yang terlihat seperti harimau sirkus saat ini. Serunya Yan yang terbahak. Oma berhenti menghataiku. Yan mendengar kesal ibunya selalu saja membuat Yan emosi sama